Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pejuang P3K semua. Di video kali ini saya akan lanjut membahas mengenai prediksi-prediksi soal yang akan keluar di ujian tahap kedua besok. Nah, soal-soal yang saya tampilkan ini merupakan soal-soal yang keluar di ujian P3K tahap 1 kemarin. Jadi silakan teman-teman sebelum memulai membahas soal ya, membahas materi yang saya sampaikan ini, teman-teman alangkah baiknya mempersiapkan ya alat tulisnya sambil mencatat, sambil menyimak ya. Jika ada materi yang masih kurang yang saya tampilkan ini, silakan teman-teman bisa searching di Google ya mengenai materi-materi yang masih kurang dalam slide yang saya tampilkan ini. Oke, kita lanjut nomor 52. 5 persyaratan latihan untuk mengukur kualitas pemain menurut Edward Wright. Jadi ini merupakan soal seni teater. Yang pertama, apa 5 syarat latihan untuk mengukur kualitas pemain? Ya, menurut Edward Wright, yang pertama sensitif. Arti sensitif yaitu mudah memahami aktor yang akan dia perankan. Kemudian yang kedua, sensibel. Apa itu arti kata sensibel? Itu sadar ya akan yang baik dan yang buruk dalam pemerannya. Kemudian yang ketiga, kualitas personal yang memadai. Kemudian yang keempat, daya imajinasi yang kuat ya. Kemudian nomor 5, stamina fisik dan mental yang baik. Itu merupakan persyaratan latihan ya menurut Edward Wright. Kemudian nomor 53 ditanyakan mengenai pengertian tari ya menurut Sodarsono, yaitu ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis dan indah. Jadi pengertian tari itu sangat banyak sekali ya menurut para ahli. Kebetulan yang keluar kemarin ya ditanyakan mengenai Sudarsono ya. Jadi teman-teman silakan cari di internet ya untuk pengertian tari menurut para ahli yang lain. Kemudian nomor 54 ya, tari bedaya. Yaitu sebuah tari yang dipopulerkan ya di Keraton Surakarta. Tari ini termasuk tari klasik. Jadi tari bedaya ini yaitu tari yang berasal dari Yogyakarta ya, teman-teman. Jadi jangan sampai lupa karena ini yang keluar di tahap 1 kemarin. Kemudian kita lanjut. Pada tari ini ya dipertunjukkan ketika penobatan. Jadi tari ini dipertunjukkan ketika penobatan serta peringatan kenaikan tahta raja di Keraton Surakarta. Jadi tari bedaya ini dimainkan oleh 9 penari dan diiringi oleh musik gening ketawang dengan nada pelau. Jadi seperti teman-temannya. Jadi untuk mengetahui lebih rinci mengenai tari bedaya, jadi silakan teman-teman searching di internet ya. Jadi sini akan saya di sini memberikan gambaran secara umum saja mengenai soal-soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Oke, kita lanjut nomor 55. Ini jelas keluar ya mengenai level gerak pada tari. Ada 3 ya. Jadi teman-teman ketahui ada 3. Yang pertama level tinggi, level sedang, dan level rendah. Nah, level tinggi itu apa? Penari melakukan gerakan berupa lompatan. Jadi contohnya tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah, kemudian tari Papatai dari Kalimantan Timur. Jadi kedua tari ini menggunakan level tinggi karena ketika menari mereka melakukan gerakan ya berupa lompat ya, atau lompatan. Atau biasanya tari balet itu termasuk level tinggi. Kemudian yang kedua yaitu level sedang. Apa itu level sedang? Penari melakukan gerakan berdiri. Jadi berdiri itu standar lah level sedangnya. Contohnya tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Kedua yaitu tari Yospan dari Papua Barat. Kemudian level rendah ya. Apa maksud level rendah? Itu penari melakukan gerakan duduk ya, berlutut atau bersimpuh. Contohnya tari Puka dari Aceh, tari Sekapur Siri dari Jambi, kemudian ada tari Saman dari Aceh. Ya, itu merupakan contoh-contoh tari yang level geraknya mengandung level gerak rendah. Kemudian nomor 56. Apa itu aksen atau tekanan ya? Yaitu penggunaan tenaga yang tidak merata atau gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba. Oke, kita lanjut. Nomor 57.
Apa itu pola lantai? Berarti ini ditanyakan tentang pola lantai ya. Jadi pola lantai ini sangat banyak sekali materinya. Apa itu pola lantai ya? Sederhananya itu garis-garis yang dilalui oleh seorang penari saat melakukan gerakan tari. Jadi pola lantai itu dibagi menjadi tiga ya. Sorry, dibagi menjadi dua. Ada pola garis lurus dan pola garis lengkung. Jadi pola garis lurus itu terdiri dari pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Contoh dari tari garis lurus horizontal itu contohnya tari saman, terdapat pada tari saman yang berasal dari Aceh. Kemudian contoh tari gerakan lurus vertikal itu tari Yospan dari Papua, tari baris Cengkendan dari Bali, kemudian tari Serimpi dari Sumatera Selatan. Kemudian contoh tari gerak lurus diagonal itu contohnya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan ya, Tigo. Kemudian pola yang kedua itu pola garis lengkung. Apa itu pola garis lengkung? Yaitu pola garis melengkung terdiri dari pola lengkung ke depan, ke belakang, dan pola seperti angka 8. Contoh tarinya apa? Jadi teman-teman bisa melihatnya di slide ini saya tampilkan, yaitu tari lego-lego dari Alor NTT, tari andun dari Bengkulu, tari makdong dari Sulawesi Selatan, tari dandai dari Sumatera Barat, dan tari pendet dan kecak dari Bali. Jadi itu merupakan contoh-contoh dari tari garis ya, garis lengkung. Oke. Jadi teman-teman silakan mencatatnya ya. Kemudian nomor 58. Gerak dasar pada tari Bali yaitu apa? Ada gerakan kaki ya, kemudian gerakan tangan, gerakan jari, gerakan badan, dan gerakan leher. Jadi ada 5 gerakan dasar dalam tari Bali ya. Jadi silakan teman-teman mencatatnya, oke? Silakan teman-teman mencatatnya. Di sini ada 5 gerak dasar dalam tari Bali. Yang pertama gerak kaki, seperti mengumbang atau berjalan atau ngereseng yaitu bergeser cepat. Kemudian gerakan tangan seperti ugal atau tangan meraba telinga. Kemudian ketiga, gerakan jari seperti jenring atau jari-jari bergetar secara halus. Kemudian yang keempat yaitu gerakan badan seperti ngontang pala atau pangkal lengan bergetar ya secara perlahan atau pelan. Kemudian yang terakhir gerak dasar pada tari Bali yaitu gerakan leher yaitu seperti ulu wangsul atau gerakan leher membentuk angka 8. Oke. Jadi itu merupakan 5 gerak dasar pada tari Bali. Siapa tahu nanti ditanyakan salah satu dari gerak dasar ini. Kemudian yang terakhir nomor 59, bagaimanakah gerakan ukal atau mucul, yaitu gerakan memutar tangan atau lebih jelasnya gerakan tangan dengan memutarkan pergelangan tangan secara berlawanan arah jarum jam dengan posisi tangan menginting. Ya. Sebagai tambahan, nanti ditanyakan siapa tahu ditanyakan tentang apa itu gerakan selut, yaitu gerakan tangan kanan dan tangan kiri yang digerakkan ke depan atau ke atas dengan cara bergantian. Oke teman-teman, jadi ini saja yang saya sampaikan untuk video kali ini. Jadi teman-teman harus mencatatnya, jangan sampai hanya mendengarkan saja. Kemudian jika ada materi yang masih kurang yang saya tampilkan ini, silakan teman-teman sharing di internet. Oke, jangan lupa untuk menyaksikan atau menyimak video berikutnya ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya doakan teman-teman semua agar ujian tahap P3K besok, tahap kedua besok, insya Allah lulus semua. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.